Selamat sore, perkenalkan nama saya Margareta Sartika, NIM 19104168885, kelas A2 Manajemen Pagi, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, dosen Adi Mursalin SE MM. Strategi distribusi. Strategi distribusi merupakan suatu strategi pemasaran atau penyebaran barang dan jasa pada konsumen tingkat akhir. Tujuan distribusi ini adalah untuk membuat suatu barang dan jasa bagi setiap konsumen maupun bagi perusahaan dagang yang membutuhkan. Distribusi ini juga merupakan suatu elemen dalam menentukan besar pendapatan yang diperoleh sebuah perusahaan serta membangun kesetiaan para pelanggan atau konsumen terhadap suatu produk. Dalam melakukan strategi distribusi, produk harus tepat sasaran dan harus sesuai dengan langkah pemasarannya. Strategi distribusi produk tentu harus melalui tangan produsen menuju tangan konsumen, dan pasti ada sebuah perantaranya. Maka teknik seperti itulah yang dapat dinamakan dengan strategi distribusi. Tentunya dalam strategi distribusi tersebut akan dikenal dengan sebutan saluran distribusi. Saluran distribusi bisa dilakukan sesingkat interaksi langsung antara pelanggan dan perusahaan, atau dapat juga mencangkup pada beberapa perantara seperti grosir, pengecer, distributor, dan lainnya. Maka dari itu, saluran distribusi juga sering disebut sebagai serangkaian perantara yang saling bersinergi untuk membuat produk tersedia hingga jatuh kepada konsumen akhir. Jenis strategi distribusi eceran atau retail. Yang pertama, insentif. Dalam strategi yang satu ini, ada sebuah keunikan yang disajikan, yaitu sebuah strategi yang menjadi dasar dalam sebuah penempatan produk dagang. Biasanya yang dilakukan oleh sebuah perusahaan tertentu adalah dengan mengedarkannya secara eceran, atau bisa disebut dengan langkah retail. Pengecerannya juga disebut sebagai distributor. Strategi yang satu ini merupakan strategi yang cukup sering digunakan dalam prosesnya. Jika ingin menggunakan strategi yang satu ini, maka produsen harus melihat pasaran yang sering digunakan. Biasanya yang paling sering digunakan adalah produk kebutuhan rumah tangga. Produk-produk tersebut memiliki tingkat kebutuhan dengan intensitas yang tinggi dalam konsumsi ya. Kedua, seleksi. Sama halnya dengan strategi yang sebelumnya. Strategi yang satu ini tentu bertujuan untuk memberikan dampak terbaik dalam sebuah produksi barang tertentu. Perbedaannya dengan strategi sebelumnya adalah, melalui strategi yang satu ini, produsen akan memilih distributor yang tepat untuk mendistribusikan produknya. Hal ini yang menyebabkan strategi yang satu ini disebut sebagai strategi distribusi selektif. Dalam suatu daerah, tidak semua distributor atau pengecer dipilih untuk menjadi agen distributor. Hal ini sebagai langkah yang efektif guna memberikan hasil atau dampak pada produk dagang yang sedang disalurkan. 3. Strategi secara eksklusif. Seperti strategi sebelumnya, perbedaannya adalah dengan yang sebelumnya, yaitu untuk strategi yang satu ini lebih eksklusif dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini terjadi karena kebutuhan produk yang diedarkan adalah merupakan barang-barang dengan kualitas dan kuantitas produk yang tinggi. Maka dari itu, dalam proses distribusinya tidak boleh diedarkan secara menyeluruh atau meluas. Dalam suatu daerah tertentu saja, ini menjadi salah satu strategi yang cukup mumpuni untuk dilakukan. Tentu saja produk dengan kualitas serta harga yang tinggi bisa menjadi cukup sulit untuk dilakukan proses pendistribusian. Untuk konsumennya juga berupa konsumen dalam jumlah yang sedikit, sehingga strategi ini disebut eksklusif. Jenis-jenis strategi saluran distribusi. Yang pertama, produsen ke konsumen. Yang kedua, produsen, pengecer, dan konsumen. Ketiga, produsen ke pedagang besar. Kemudian pengecer dan konsumen. Dan keempat, produsen melalui agen pengecer konsumen. Contoh distribusi dalam bisnis. Dalam sebuah bisnis, tentu saja strategi distribusi sangat erat kaitannya. Hal semacam ini tak lepas dari peran serta usaha sang produsen dalam memasarkan produknya. Dalam hal ini semacam ini, contoh dalam bisnis terkait strategi pendistribusian adalah dengan melihat cara yang dilakukan.
Yang pertama adalah distribusi lokal. Dengan penerapannya, maka bisnis yang dijalankan akan semakin maju tanpa adanya kendala, yang berarti strategi yang satu ini memungkinkan produsen atau pengelola bisnis menerapkan berbagai jenis distribusi yang tersedia dalam skala lokal. Artinya produk akan dipasarkan dalam skala daerah saja. Selanjutnya adalah wholesale. Contoh strategi yang satu ini dalam bisnis merupakan salah satu yang cukup sering digunakan. Penerapannya lebih ke arah yang lebih besar dari strategi yang sebelumnya. Penggunaan distributor memang merupakan andalan dalam penggunaan strategi semacam ini. Strategi distribusi memang menjadi salah satu langkah preventif yang tepat guna dalam proses pemasaran yang efektif. Untuk memberikan dampak serta hasil yang maksimal, tentu saja harus ada cara serta penunjukan agen yang tepat. Hal yang perlu diperhatikan dalam membangun strategi distribusi yang optimal adalah dengan melakukan manajemen inventory yang optimal agar seluruh stok Anda selalu berada dalam kendali. Pastikan Anda menggunakan sistem inventory yang mudah dioperasikan dan juga sesuai dengan kebutuhan usaha Anda. Hindari proses perhitungan dan pemantauan stok secara manual, karena selain memakan waktu, proses manual juga berisiko pada kesalahan pencatatan dan terjadinya fraud. Sekian materi dari saya tentang strategi distribusi. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.